Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa podcast Sajo. Kita berjumpa lagi dengan podcast pertama yang ada di Kota Pariaman ini. Dalam beberapa kesempatan mungkin kita sering ya mendengar tentang pembantaian etnis Tionghoa di Kota Pariaman ini. Namun tentu versi itu adalah versi cerita yang kita dapatkan secara turun-temurun. Efeknya apa? Di beberapa kesempatan kita bisa membaca ataupun mendengar beberapa persepsi yang berbeda. Ada yang mendukung, ada yang kontra juga, ada yang menyalahkan pihak pribumi, ada juga yang menyalahkan dari pihak pendatang. Kita bisa istilahkan seperti itu. Nah, untuk itu saya tertarik, podcast Yajo tertarik untuk bisa menampilkan atau memberikan informasi terbaru kepada Dunsana Podcast Yajo tentang peristiwa itu yang lebih dikenal dengan tragedi Kanso bersama Bapak Armaidi Tanjung. Ya, beliau baru saja menyelesaikan buku yang berjudul sama dengan tragedi tersebut, gitu ya Pak ya? Ya. Nah, tentu kalau sudah dijadikan buku, ya tentu melalui beberapa proses yang bisa kita katakan bahwa itulah yang sebenarnya terjadi gitu, karena melalui proses penelitian gitu ya Pak ya. Walaupun ada juga mungkin penelitian selanjutnya mungkin bisa saja terjadi, namun itu tidak masalah karena memang sudah melalui tahapan-tahapan yang ilmiah gitu. Nah, untuk itu, untuk sekarang kita akan mencoba nih mencari tahu Dunsana Podcast Yajo langsung dari si pembuat bukunya tersebut, apa sih sebenarnya yang terjadi ketika itu dan apa kemudian efek dari tragedi Kanso itu baik terhadap orang Piaman sendiri maupun etnis Tionghoa tersebut. Pak, terima kasih Pak sudah datang untuk podcast bersama Podcast Yajo, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih podcast Aji yang sudah memberi kesempatan kita hadir di podcast ini dalam berdiskusi terkait dengan tema tragedi Kanso yang terjadi pada tahun 1945. Jadi realnya setelah Bapak ini teliti ya. 1945. Ya. Jadi memang saya itu sebetulnya sejak tahun 2010 sudah mulai tertarik untuk mencoba menulis tentang tragedi Kanso ini. Nah, lalu kemudian terus mengumpulkan bahan wawancara, kemudian menyiapkan literatur. Nah Pak, sebentar Pak, ya. Kalau boleh tahu apa alasan yang Bapak menggerakkan Bapak kemudian untuk membuat buku tentang tragedi Kanso ini? Pertama, saya adalah putra Kota Pariaman, lahir di sebuah desa di Pariaman Timur, tepatnya di desa Sungai Pasa. Nah, tentu sebagai seputra yang dilahirkan Kota Pariaman punya kecintaan kepada kotanya. Nah, salah satu bagaimana kita, karena Pariaman ini memang sudah beberapa abad yang lalu sudah dihuni oleh bangsa-bangsa lain. Nah, salah satunya adalah keturunan warga Cina, Tionghoa. Nah, kemudian terjadi peristiwa yang saya lihat mulai sekarang ada di media online itu, peristiwa itu terjadi 1944 yang ditulis, lalu kemudian dikutip oleh jurnal. Nah, padahal peristiwa itu dari kronologis yang terjadi itu adalah 1945. Nah, maka saya ingin mencoba meluruskan dengan data-data, dengan peristiwa yang yang saya dukung itu supaya bisa persepsi yang salah itu jangan diteruskan. Kemudian memang sumber informasi juga untuk generasi muda berikutnya ya. Nah, kemudian saya memang 2006 menulis buku tentang sejarah Kota Pariaman. Jadi di sana sudah mulai menyinggung itulah, tapi tidak terlalu fokus karena temanya soal Kota Pariaman. Yang ini ya saya menulis buku ini ya, dan itu sudah diterbitkan pada tahun 2002 ya. Kita sudah terbitkan. Nah, ini judulnya saya kira bisa dilihat ini
Tragedi Gansu, trauma etnisitas Cina. Cina di Pariaman 1945. Karena memang tragedi itu sebetulnya itu bukan pembunuhan. Kalau pembunuhan massal itu kan berarti ada gerakan massa ya. Ini sebetulnya kita lihat motifnya itu adalah ketika pergantian pemerintahan dari Jepang ke Republik Indonesia. Oke, berarti ketika Jepang kalah perang itu dengan dia. Amerika itu ya Pak ya? Ya, kalah perang dengan Amerika. Lalu kemudian, Indonesia memerdekakan diri. Ya. Nah, kemudian karena waktu 1942 itu Jepang menerima Indonesia ini dari Belanda. Nah, tentu Belanda juga ingin mengambil lagi. Oke, berarti ya ibaratnya pejuang kita tidak mau itu terjadi gitu ya, Pak? Oh ya. Kekosongan ini harus diisi oleh Indonesia. Ya, makanya Soekarno dan Hatta memerdekakan Indonesia. Nah, tapi dalam transisi itu, ya apalagi dulu itu kan komunikasi ini tidak segampang sekarang. Betul. Nah, ada jeda waktu. Nah, kemudian dalam tenggang waktu itu, para pejuang kita, ada dengan mengambil alih itu, ada 1-2 orang warga keturunan yang ada di Pariaman itu menjadi mata-mata Jepang. Nah, ini yang yang dihabisi atau dibunuh oleh para pejuang kita. Oke. Nah, jadi kronologisnya itu pertama yang terjadi itu ada iring-iringan pedati Jepang ya membawa logistiknya dari arah Tiku ke markasnya itu di Pariaman. Kalau sekarang itu sekitar depan kalau dulu pernah terminal di sana. Oh, yang dekat kantor Plaza pos. itu ya. Plaza, itu kan dulu markas pernah jadi tahanan polisi, pernah markas gitu kan. Nah, jadi markas di sana, tetapi dari 3 iring-iringan yang paling belakang hilang. Nah, diambil isinya atau senjatanya yang ada logistik itu oleh para pejuang kita. Nah, sampai di markasnya di Jepang ini yang ada di Pariaman, dia kaget kok satu lagi hilang. Nggak lengkap itu. Nggak lengkap kan? Ya? Nah, lalu Jepang menggunakan warga keturunan 1 orang untuk menjadi mata-mata di mana ini masalah yang terjadi. Nah, kesimpulannya. Dan sebenarnya kalau kita sering melihat film-film sejarah pun, yang mata-mata ini udah lumrah juga di zaman itu ya Pak ya. Iya. Terkadang bahkan mata-mata Belanda ataupun Jepang itu adalah orang kita sendiri gitu ya. Ada, ya, terutama waktu perang dengan Belanda itu juga ada ada juga mata-mata dari kita kan. Karena dalam pikirannya, gitu ya. Ya karena dalam pikirannya nggak mungkin Indonesia ini merdeka pasti Belanda datang lagi gitu kan. Nah, dia berpihak kepada Belanda gitu, artinya tidak berpihak kepada pejuang hidupnya gitu ya. Tidak berpihak kepada pejuang Republik. Nah, artinya lalu dikirim mata-mata sehingga Pauh itu diobrak-abrik oleh Jepang. Nah, tentu kesal pemuda kita, pejuang kita. Ini siapa yang bocorkan? Pasti ada yang membocorkan gitu. Oke, berarti itu satu. Yang kedua, ada lagi rencana pemuda kita itu ingin menyerang markas Jepang untuk apa? Mengambil senjata. Nah, sudah disusun strategi bahwa penyerangan itu akan dilakukan di atas jam 12 malam atau jam 1 malam lah kan. Nah, dengan tanda apa? Nanti mungkin ada tanda launching di stasiun ya. Nah, tetapi ternyata menjelang itu dapat informasi bahwa dilihat di dalam ternyata Jepang ini bukannya tidur tapi siap-siap menunggu serangan. Nah, ya. Nah, sudah tahu. Iya, berarti kan bocor kan ada. Nah, ini datang lagi persoalan siapa nih yang bocorin? Nah, diselidiki, ternyata memang ada 1, 2, 3 orang warga keturunan yang menjadi mata-mata. Nah, ini yang dihabisi oleh para pejuang kita. Dan untuk membuat shock terapi lah. Supaya niatnya itu berarti bukan atas dasar kebencian. Enggak benci. Bukan kebencian kepada etnisnya, enggak, itu salah. Cuma hanya, kan itu ya, itu makanya kita berterima kasih juga karena Bapak sudah membuatkan buku ini kan. Selama ini kan yang terdengar itu kan benci ke semua etnisnya gitu. Karena begini, di Pariaman itu warga keturunan itu hidup dengan damai. Dari berbagai bangsa. Iya. Tidak ada Cina, ada Nias, ada apa, biasa aja dengan ada Keling ya, India. India. Aman saja, nggak ada masalah. Nah,
Nah, kemudian mereka hidup damai dan berinteraksi lah seperti warga yang lainnya, tidak ada perbedaan apa itu kan. Nah, buktinya apa? Orang Kling nggak dia apa-apa ya. Nah, Karena karena satu kesalahan itu ya, dan itu membocorkan perjuangan ya, kemudian itu. dengan adanya memang untuk memberi shock terapi itu dibunuh dengan kanso. Kanso itu kan seng, dari seng gitu kan, sejenis seng gitu kan. Kanso itu Jadi misalnya ada kaleng, itu kan ada juga kaleng dari kanso itu kan, dari seng ada juga kok kayak roti kaleng roti. Istilah orang dulu ya. Kanso kan. Kaleng kanso, piring kanso itu, gitu. Piring kanso kan dari seng gitu. Itu dia kan. Asal kata kanso itu. Kanso itu kan. Nah, kadang ada juga mengistilahkan kansas gitu, di gergaji gitu kan. Nah, jadi yang sudah dibunuh satu atau dua orang itu ditaruh di persimpangan. Kalau sekarang mungkin sekitar simpang Tabu itu kan ditaruh kan. Nah, terus diberi kanso. Itu yang membuat masyarakat Tionghoa ini ketakutan. Seolah-olah ini mau dihabisi semua. Nah, pada waktu itu tidak ada yang berani memberi jaminan kepada warga keturunan Cina ini, Tionghoa ini maksudnya. Pertama, jaminan dari tetuanya, orang yang dituakan kelompok Tionghoa lah ya, komunitas ya. Tidak ada yang berani jamin bahwa yang dibunuh itu hanya mata-mataan. Kemudian di pihak Republik, masyarakat Pariaman sendiri, tokohnya juga tidak ada yang mau menjamin bahwa yang dibunuh ini adalah hanya orang yang yang menjadi mata-mata. Ibaratnya ada miskomunikasi lah di antara kedua ini. Nah, jadi dengan melihat yang dibunuh seperti itu, sehingga ketakutannya luar biasa bagi warga keturunan, udah hengkang semuanya. Berarti tidak ada peristiwa banyak masa di Pariaman ini yang menyerang enggak pernah. Mesir. Enggak pernah itu. Berarti tidak ada hal yang seperti itu. Tidak ada gitu. Nah, itu yang perlu dijelaskan. Walaupun ya sebelum-sebelumnya ada juga perbedaan budaya, agama, tapi itu hidup rukun, tidak ada yang tidak ada tidak ada gejolak ya. Nah, tapi karena ini ya karena peristiwa pengkhianatan itu terjadi. Soalnya ya perjuangan untuk merdeka itu bagi kita bangsa Indonesia itu sangat besar artinya lah. Nomor satu, makanya jiwa dan raga diserahkan kan. Makanya kalau ada yang berkhianat itu ya udah habis, udah pasti dihabisi langsung, tidak ada tawaran lain gitu. Yang terjadi. Nah, Pak, mungkin selama Pak mengumpulkan data-data dan kami pun ingin tahu, Pak, apakah di Pariaman sekarang ini masih ada peninggalan-peninggalan dari etnis Tionghoa tersebut? Sebetulnya banyak kok. Yang selain istilah ada nama kampung Cino kan, itu kan membuktikan karena memang di kawasan itu memang dulu di situ dihuni oleh warga Cina, pada keturunan, sehingga itu dilekatkan kepada kampung Cina. Kalau kemudian kuburan mungkin ada. Ya, jadi satu. Kemudian itu beberapa bangunan toko itu kan masih peninggalan Cina. Yang bagian di Kampung Pondok itu kan kan bukan Kampung Pondok ya, Kampung Cino itu kan. Nah, sekitar toko itu kan masih ada juga beberapa toko yang masih lalu sebetulnya saya menulis buku ini pertama itu ya kita lihat bagiannya Kota Pariaman yang dihuni oleh berbagai bangsa, suku bangsa dan negara gitu kan, kebangsaan. Lalu kemudian Cina sebelum kemerdekaan, bagaimana perannya di Pariaman, terutama soal perdagangan. Nah, lalu kemudian pastinya ada positifnya ya, Pak? Iya, pasti gitu kan, ada positif negatif lah. Lalu kemudian peristiwa terjadi apakah tahun 44, 45? Saya jelaskan di sini supaya memang orang bisa memahami kenapa itu. Baru setelah itu mungkin pasca terjadinya peristiwa 45. Nah, apa itu pasca itu, apa yang ditinggalkan, kemudian upaya apa yang dilakukan. Nah, di samping nama itu sebetulnya di Pariaman itu ada 3 lokasi kuburan Cina. Oke, Pak. Tapi yang tinggal lagi 1, yang 2 sudah digusur. Sudah digusur. Ya, demi bermacam kepentingan pembangunan lah ya. Nah, 1 di Kampung Pondok yang sekarang menjadi SPBU, kemudian di Ganting, Guguk ya, bukan Ganting, Guguk. Itu ada juga 3 kuburan yang sekarang waktu itu digunakan untuk bangunan gedung nasional. Walaupun sekarang sudah ini juga kan, sudah
sudah rusak juga kan. Hmm. Nah, kuburan ini ada yang dipindahkan ke Tobo Pelapah, ada yang dipindahkan ke Padang. Nah, Tobo Pelapah ini sampai sekarang masih bertahan. Berapa kuburan, Pak? Saya tidak tahu datanya, saya tidak tahu jumlahnya, tapi masih banyak di belakang itu kan. Di belakang. Tepatnya di belakang kantor SMP berapa tuh? SMP 4 Jaguang. SMP 3 ya. Nah, belakang itu ada bukit itu, ada kuburan Cina banyak. Oh iya, mereka biasanya di bukit-bukit ya, gitu. Nah, itu yang banyak kan. Nah, persepsi yang keliru itu pertama itu adalah yang perlu apa bukti orang Pariaman hanya menghabisi lah orang pengkhianat. Semua harta kekayaan orang Tionghoa di Pariaman tidak pernah diusik oleh orang Pariaman. Beda dengan yang lain. Daerah lain coba lihat terjadi gesekan dengan warga Cina, hartanya dirampas. Pariaman tidak pernah. Mungkin kalau terjadi pelecehan atau apa gitu ya. Tapi kalau di Pariaman itu tidak murni hanya menghabisi orang pengkhianat. Itu. Nah, itu dia kan. Nah, sehingga aset-asetnya tidak pernah diambil. Nah, baru belakangan ya setelah diaman itu dijual atau dibeli juga oleh warga di Pariaman atau orang luar. Nah, tidak pernah dirampas. Nah, artinya apa? Hak miliknya itu dihormati. Tetap dihormati. Berbeda dengan tempat lain. Betul. Nah, ya kan? Tetapi ternyata sikap orang Pariaman ini timbul lagi salah persepsi orang Tionghoa. Ini baru terjadi Iya, saya baru setelah buku ini. Nah, kenapa? Ada persepsinya itu. Ya, gini. Karena yang dibunuh itu yang dihabis itu adalah orang Tionghoa yang bersalah saja. Sementara hartanya tidak diapa-apain. Nah, timbul persepsi bagi orang itu bahwa ini dari perantau kita yang berada di luar, ya, yang sempat bersentuhan, dia tahu, kamu orang mana? Orang Padang. Padang mana Pariaman? Orang Padang itu jahat, karena mau menghabis saja. Nah, dia tidak perlu harta, hanya menghabisi orang Jepang, orang Cina, gitu kan? Nah, kan salah lagi persepsinya. Menganggap hanya orang Pariaman kejam, dia tidak perlu harta. Ya, kayak ibaratnya orang Pariaman itu menghabisi nyawa aja. Ya, gitu kan. Padahal lebih terdengar horor lah. Horor lagi kan. Padahal kita tidak mau, orang Pariaman itu tidak mau mengambil hak orang lain. Kalaupun tidak ada salah, kalaupun seandainya tidak ada kejadian mata-mata itu mungkin aman-aman saja. Bisa saja sampai sekarang mungkin ada ya. orang. Nah, sehingga dari generasi ke generasi itu disampaikan bahwa orang Pariaman itu kejam, jangan sekali-kali kamu datang ke Pariaman. Mereka mengatakan kepada generasi berikutnya, keturunan mereka. Gitu. Sehingga memang ketakutan itu sampai sekarang warga keturunan tidak mau. Sehingga ada Pemeo di Sumatera Barat itu kota yang tidak ada orang Cinanya adalah Pariaman. Padahal orang keturunan itu pernah berjaya dan pernah berbukim, itu bukti itu tidak bisa dibantah. Itu dia ada kalau zaman-zaman kayak zaman dahulu itu ya daerah-daerah pesisir terutama Pak ya. Mungkin ada orang Arabnya, Indianya gitu kan, Cinanya gitu. Ya kalau sekarang yang ada itu kan keturunan India itu atau Keling itu kan masih ada. Walaupun jumlahnya tidak banyak ada. Nah, itu yang kita lihat kan. Jadi artinya apa? Persepsi yang muncul dengan sikap orang Pariaman tidak mau mengambil harta orang lain itu, harta keturunan yang dihabisi, ternyata juga terjadi miskomunikasi. Dianggap sesuatu yang padahal terlihat baik pun masih ada juga yang gitu kan? Dia salah kan? Yang melihat salah gitu. Salah kan? Nah, itu yang timbul. Wah, itu coba lihat orang Pariaman itu kejahatnya. Nah, harta kita dibiarin aja, tapi nyawa kita yang diambil gitu. Nah, Pak, kalau mungkin ada Bapak menemukan datanya, setelah kejadian itu etnis Tionghoa ini langsung pergi dari Pariaman atau bagaimana, Pak? Ya. Jadi dengan melihat melihat warga temannya lah, satu orang warga keturunan itu dihabisi dengan sadis, ya dengan itu. Nah, maka ketakutan luar biasa, semuanya hengkang. Baik menggunakan pedati, numpang orang berarti, maupun dengan kereta api. Dulu kan transportasi itu yang ada. Berbondong-bondong, mereka barengan Jepang berangkat ke Padang, dia juga
ikut bersama-sama itu. Ada Supaya merasa tidak aman. ketakutan Yang luar biasa kan? nanti Nah. akan timbul gerakan Diri, seperti itu ya lagi artinya gitu ya, diri Pak. diancam juga kan. Nah, itu yang terjadi. Nah, mungkin apakah ketika mereka pindah itu ya mungkin dalam situasi terburu-buru atau Iya. apa, tentu ada mungkin tidak semua harta benda yang mereka bawa, Iya. pasti ada ya Pak ya. Ya makanya saya bilang Tinggalan tadi, itu. hartanya tidak diapa-apain, Walaupun orangnya sudah pergi pun. biarin aja. Itulah itu juga karakter orang Oh, yang Pariaman mau adalah dia, kan? yang tidak mau juga Iya. walaupun orangnya sudah tidak ada. Nggak ada lagi. Saya belum menemukan data apa namanya seperti daerah lain itu yang dia dibunuh, yang dibunuh itu maksud saya yang pengkhianat ya, bukan semuanya ya. Bukan semuanya ya. Nah, lalu harta bendanya diambil tidak. Tapi sikap seperti itu ternyata salah persepsi lagi dari pihak ya warga keturunan kan. keturunan. Nah, kenapa salah? Ya memang orang dan pikirnya orang Pariaman hanya mau bunuh, sementara harta dia tidak perlu harta gitu. Artinya betul-betul hanya mau menghabisi orang warga keturunan kan. Tadi. Dalam pikirnya semua, sehingga semua orang, kalau ada lagi orang datang orang keturunan bermukim di Pariaman itu akan dihabisi. Sangat keliru sekali gitu. Nah, itu dia kan. Jadi, karena yang datang kemudian tuh kan bukan dia bikin gaduh, bukan dia bikin masalah. Kecuali bikin masalah. Dalam proses Bapak menyelesaikan buku ini, apakah ada juga Bapak mungkin wawancara dengan keturunan Tionghoa tersebut ini Pak? Memang secara langsung tidak. Kenapa? Karena memang mereka itu beberapa orang saya temui di Padang itu semua tertutup. Oke, berarti Apalagi maksudnya Bapak sudah sudah lah, gitu ya? Ya itu kita ini kan. Sudah kita usahakan. Nah, tetapi seperti yang katakan tadi, ada perantau kita ke Bandung, lalu ketemu dengan orang Cina. Ya, baru dia mungkin dia kebetulan orang kita ini, orang Pariaman ini dia jual lontong pagi. Nah, terasa enak sama dia kan. Lalu kan biasa tanya, kamu di mana nih Padang? Sampai itu baru terucap dia, oh orang Pariaman tuh kejam. Kenapa? Dia maunya membunuh kita aja, membunuh warga keturunan. Kenapa dia tidak perlu harta? Nah, kan itu saya dapat informasi itu dari ini kan. Nah, padahal ada lagi misalnya yang baiknya gitu. Bagi orang Cina itu sebagian, dia menganggap orang Pariaman itu juga bagian dari keluarganya. Nah, ini saya dapat informasi itu adalah dari ketuakan Ayah Pampan, Buya Imam Syafi'i, bukan ketuakan yang lama, Imam Maas, kalau saya tidak salah ya, beliau ya di ketuakan. Kemudian dia datang suatu kali dia datang ke Medan, ketemu dengan warga keturunan yang sama-sama keluarga dia. Lalu dipanggilnya anaknya, lu sini, ini kakek lu dari Pariaman datang nih. Oke, dia bilang kakek gitu ya. Iya, berarti kan ada atau mungkin padahal kan kakek dalam pengertian ini kakek sebagai warga pernah dulu ada di Pariaman. Iya, dia pernah kan. Bukan kakek kandung itu maksudnya. Kita biasa itu sekampung kan biasa aja bilang begitu kan. Engku udah gitu. Padahal kan cuma satu kampung lah. Nah, itu menunjukkan persaudaraannya itu masih terjalin lah dengan orang Pariaman itu. Dan tentu memang tidak semua aja juga gitu. Itu yang kita lihat. Terkait itu. Ataukah mungkin juga ada fakta-fakta ini ya Pak? Mungkin terjadi pernikahan antara pribumi dengan ini. Cina dulunya mungkin? Ya sejauh ini saya belum menemukan soal pernikahan antara warga keturunan dengan orang Pariaman. Saya belum temukan. Karena memang itu juga biasanya kan agak tertutup juga. Apalagi di zaman itu ya. Ikatan perkawinan itu masih agak tertutup lah. Mungkin beda dengan sekarang. Karena sekarang memang kan mobilitas, keterbukaan. Kalau informasi itu cepat kan. Saya belum menemukan terjadi perkawinan antara warga keturunan dengan warga Pariaman gitu.
Nah, tadi kita sudah bahas yang mungkin yang sisi agak horornya gitu, Pak. Iya. Mungkin sekarang kita pengen lihat juga dari yang fakta yang mungkin Bapak temukan, sejak keberadaan etnis Cina ini masuk ke Pariaman sampai terjadinya tragedi Kanso ini, tentu ada juga hal-hal positif terhadap Pariaman yang mereka tinggalkan gitu, Pak. Ya, yang pasti itu adalah kelebihan warga keturunan itu adalah beliau ulet, terutama soal perdagangan. Dan memang kota-kota yang biasanya dihuni oleh warga keturunan itu tingkat perdagangannya lebih baik gitu ya. Semangatnya harus perdagangan tinggi ya, karena memang semangat apa ya, sistem berdagang, semangatnya berdagang, kita harus akui juga ya, sehingga memang kehadirannya itu juga mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga juga mungkin di satu sisi ada persaingan, tapi kadang-kadang persaingan itu justru meningkatkan ekonomi. Asal itu bukan dengan persaingan yang apa ya, yang negatif. Oh ya, negatif. Nah, memang tahun 18-an itu toke atau distributor garam itu dikuasai oleh warga keturunan di sini. Kalau bahasa awaknya distributor lah. Berarti tidak tertutup juga kemungkinan dulunya warga pribumi bekerja dengan mereka. Oh banyak. Banyak. Misalnya ada pabrik sabun, pabrik roti. Pekerjaannya juga orang kita. Nah, misalnya ada toke garam, distributor garam dulu kan. Nah, itu tahun 80 itu dikuasai oleh warga keturunan Cina. Nah, lalu kemudian muncul konglomerat orang Pariaman namanya Muhammad Saleh Rangkawi Basa atau dikenal dengan Mek Saleh kan. Nah, beliau yang pertama juga bisa menandingi sebagai distributor garam di kota di Pariaman ini dengan dari yang Cina tadi. Ya, digesernya kan. Dia yang bisa mengalahkan. Karena memang saya bilang ini para pedagang itu yang menengah ke atas lah, itu didominasi oleh keturunan Cina karena memang mereka diproteksi oleh penguasa. Karena memang mereka pun selalu dekat lah dengan penguasa. Makanya ketika Jepang kalah itu ketika Jepang berkuasa itu beberapa orang itu memang mendekat ke Jepang. Maka dia membantu Jepang. Kalau Belanda yang ini mereka dekat. Belanda. Jadi siapapun pemerintahan itu Cina memang mendekat. Itulah ya, polanya kan. Polanya mereka. Soal cara atau apa, dia kan soal salah benar kan tidak peduli. Mau nyuap, mau apa gitu kan. Mereka mungkin ya yang paling penting mereka aman, berdagang, selesai kan. Gitu ya. Berbeda dengan orang kita kan banyak juga pertimbangannya begana gitu. Oke. Nah, Dosana Podcast Ejo, dari perbincangan kita tadi mungkin akan banyak juga persepsi baru yang timbul dari mungkin dulu cerita-cerita turun-temurun yang kita dengarkan dari kakek-kakek kita atau nenek-nenek kita. Nah, Pak, mungkin terakhir yang ditanyakan, Pak. Kalau mungkin ada kita ini dari generasi muda nih, Pak, yang mungkin yang ingin membaca buku Bapak ini gitu, memiliki buku Bapak ini bagaimana, Pak? Caranya gitu, Pak. Caranya bisa pesan langsung ke saya karena memang saya buku yang tulis ini saya tidak pasarkan di toko buku atau tapi hanya penjualan langsung, mungkin melalui WA, dipesan gitu kan, nanti kita kirimkan. Dan ini saya kira ya mungkin bisa di website saya itu, di website ini ada pustaka Artas. Jadi ini ada www.pustakaartas.com. Bisa ke websitenya juga ada. Ya, ini juga www.pustakaartas.com atau nanti ke WA Bapak nanti kita cantumkan di bawah ini nanti layar nanti. Ya, saya kira memang untuk bisa memahami lebih lebih pas ya. Itu memang karena buku ini membahasnya agak komprehensif dan itu diberi pengantar oleh
Dr. Hasanuddin MSI. Hmm. Beliau ini adalah dosen di Universitas Izin, Pak, biar saya Andalas. pegang, Pak. Nah, Ini Ya. jadi satu pertanyaan lagi, Pak. Ya. Kalau lihat dari covernya ini, apakah ini kuburan Cina yang ada di Pariaman atau hanya mengambil gambar ini aja, Pak? nah, foto itu asli. Saya ambil ini. di Tobo. Oh, ini yang di Tobo Tobo. Kelapa. Oke. Asli fotonya. Nih, covernya Dusun Apakasi Ajo. Ya. Ini adalah salah satu bukti peninggalan etnis Tionghoa di Pariaman. Ya. Salah satu kuburan ya, Pak ya, yang Ya. ada di Tobo Palaba. Ini yang dipindahkan ya, Pak? Nggak tahu, tapi udah lama sudah kayaknya ada nggak. di sini, Ya, sudah ada mungkin di sini. sejak awal itu kan. Yang di belakang SMP 3 itu Ya, ya. sampai 3 ya. Oke, ini bisa dan sana dapatkan nanti bisa di WA Bapak Armaidi Tanjung. Ya. Nah, dan juga atau bisa pesan di www.pustakaartas.com. Ini penerbitnya ya, Pak ya? Ya. Oke. Terima kasih Pak Armaidi Ya. sudah bersedia datang memenuhi undangan podcast Yajo, memberikan informasi yang sangat baru nih bagi kita generasi muda terutama, Pak. Ya. Tentang tragedi Kanso yang pernah terjadi di Kota Pariaman ini. Ya. Oke. Pesan podcast Yajo, kita akan jumpa lagi di lain waktu tentunya dengan tamu-tamu saya yang akan memberikan cerita-cerita yang memberikan informasi terbaru juga untuk kita semuanya. Terima kasih dan sana yang sudah menonton. Sampai jumpa di tayangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.